Halo guys. Hello, welcome my horror story in my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal berbagi pengalaman creepy, dan di sini aku bakal ceritakan pengalaman creepy yang pernah dialamin sama teman-teman aku. Di sini ceritanya teman-teman aku udah berbagi pengalaman horor mereka kepada aku, dan di sini aku menceritakan pengalaman horor mereka yang pernah mereka alami. Terima kasih buat teman-temanku yang udah berpartisipasi dalam video ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang masih nonton YouTube aku sampai video ini. Buat kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kita langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini berasal dari temanku yang bernama Cinta Nur Ramadhani. Kejadian ini terjadi pada malam spesial, yaitu malam sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pada malam itu, sehabis dia memberes-bereskan rumah sebagai persiapan untuk hari esok. Jadi dia udah mempersiapkan berbagai macam pernak-pernik seperti kue untuk persiapan hari raya esok hari. Setelah dia mempersiapkan semua pernak-pernik hari raya dan dia mematikan semua lampu, dan semua itu memakan waktu sampai waktu yang cukup larut malam. Setelah dia mematikan seluruh lampu yang ada di ruangan rumahnya, selang beberapa waktu dia mendengar suara satu sosok cewek yang sedang tertawa di ruang tamu, di mana di ruang tamu tersebut dia baru saja bereskan. Setelah dia menyadari di rumahnya nggak ada orang, cuman hanya ada dia sama orang tuanya. Dia masih mendengarkan suara-suara yang ada di ruang tamunya dia tadi, seperti suara tertawa seorang perempuan. Seiring dengan suara tertawa tersebut, ada suara-suara hal-hal yang tidak diinginkan seperti berserakannya ruangan tersebut. Suara berserakan mulai terdengar seperti toples yang berjatuhan, kue mengue yang berserakan, seolah-olah di ruangan tersebut sedang ada kekacauan yang sangat besar. Dia masih nggak mau keluar nih guys, karena dia masih mau menyelidiki dari kamarnya dia. Suara tersebut lumayan kencang dan dia masih bisa menyelidiki hal-hal yang ada di luar sana. Selang beberapa waktu, suara tersebut hilang, dan itu adalah saat di mana dia akan mengecek ruangan tersebut. Setelah dia mengecek, ternyata tiada satupun barang yang tergeser dari tempat awal. Semua masih tersusun rapi seperti awal dia menempatinya. Tak ada satu barang pun yang berpindah. Sampai sekarang itu masih menjadi misteri bagi dia, dan nggak tahu itu apa ya guys ya. Berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami, kemungkinan hal seperti itu adalah arwah keluarganya sendiri yang udah meninggal, dan dia berusaha memberitahu bahwa mereka ada di sana. Kita langsung aja ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini berasal dari temanku yang bernama Erista Yudhistira. Hai guys. Di ceritanya ini, kejadian tersebut terjadi di rumah neneknya dia. Semenjak neneknya meninggal, keadaan rumah, seluruh yang ada di isi rumah itu merasa kesepian, terasa sepi, terasa sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang ditinggalkan. Suatu kejadian menjelang Hari Raya Idul Fitri, seluruh keluarganya berkumpul sama-sama membersihkan rumah neneknya ini. Proses pembersihan atau membereskan ke rumah neneknya ini memakan waktu yang cukup lama hingga larut malam. Sekian lelah membersihkan dan mempersiapkan untuk hari esok, ibunya temanku ini memutuskan untuk mandi di rumah neneknya tersebut. Pada saat kejadian, ibunya temanku ini saat ingin melakukannya mandi, ada satu tangan yang keluar dari bak tersebut. Tak tahu itu tangan apa, dan itu sungguh misterius. Kejadian ini cukup mistis yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga ibunya teman aku nggak jadi mandi guys. Jadi mereka langsung keluar dan meninggalkan kamar mandi tersebut. Setelah kejadian itu, rumah neneknya dia diruqyah. Mereka mengundang salah satu ustadz setempat untuk membacakan ayat-ayat suci sebagai penenang pada rumah neneknya itu. Setelah dilakukannya ruqyah tersebut, ada sepupunya yang kesurupan di saat mengikuti acara ruqyah tersebut. Kalau menurut aku, kemungkinan yang ada di rumah neneknya itu, ya mereka yang gaib itu tidak terima dengan apa yang dilakukan sama si ustadz tersebut dan melampiaskannya kepada sepupunya dia. Kalau aku gitu guys. Tak berhenti di situ, si ustadz tersebut berkata bahwa rumahnya tersebut ada sesajen yang disimpan sebagai penolak bala guys. Di sini temanku berkata kalau sebenarnya rumah neneknya itu gede gitu, kayak gudang,
Aku nggak tahu mereka jualan atau enggak. Pokoknya di sini dia menjelaskan kalau itu sebagai penglarisnya dia, guys. Dan dia juga bilang kalau di sekitaran rumah neneknya itu banyak orang yang melihara. Wow, itu serem ya guys ya. Kalau udah ada sesajen berbagai macam apa itu, bentuk-bentukan sesajen tuh biasanya berupa kembang, air, apapun itu. Aku nggak tahu juga guys ya. Itu udah termasuk hal-hal yang mistis guys. Jadi sampai sekarang itu masih misteri bagi kehidupan mereka. Oke, kita langsung aja ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini berasal dari temanku yang bernama Anas Mahindro. Kejadian ini terjadi pada malam puasa, dimana pada saat malam itu dia lupa kalau dia punya tugas banyak, tugas sekolah, dan dia memutuskan buat malam hari. Setelah dia mengingat, tugas dia itu banyak banget guys. Jadi dia bikin sampai larut malam. Pada kejadiannya, temanku ini mendengar ada satu sosok suara ketawa dari belakang rumahnya. Di sana dia mulai panik, mulai takut. Dia memutuskan untuk diam aja dan berbaca doa. Selang beberapa waktu suara itu pun hilang dan dia juga bingung suara tersebut sumbernya dari mana. Tak lama kemudian dia menghubungi ayahnya dan memberitahu bahwa ada satu sosok suara orang tertawa. Padahal di rumah itu nggak ada orang lain selain dia dan orang tuanya. Kalau menurut aku secara pribadi hal itu sering terjadi, baik buat kita semua, buat kalian pasti pernah ngalamin hal seperti ini guys. Coba kalian komen buat kalian yang udah pernah ngalamin hal seperti ini, mendengar suara orang tertawa padahal nggak ada sosoknya sama sekali. Kalau aku sih ya sering ya guys, tapi aku diemin aja guys, karena hal kayak itu tuh biasa aja gitu guys ya. Karena kita juga hidup berdamping sama mereka, jadi nggak heran kita dengar suara mereka, nggak melihat wujud mereka. Oke, kita langsung aja ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat ini berasal dari temanku Kiasati Awanis yang memiliki cerita yang lumayan creepy. Di ceritanya ini, kejadian tersebut terjadi pada jam 9 malam, di mana di rumah dia cuma ada dia sama neneknya saja. Berhubung keluarganya sedang keluar, jadi dia hanya tinggal bersama neneknya aja berdua. Jadi kejadiannya, dia mau pergi mandi karena hari udah larut malam. Ini orang memang biasa sering mandi malam ya guys ya. Dia juga sering cerita itu dia sering mandi malam. Karena dia tadi ingin mandi, jadi dia memutuskan untuk mengambil baju di belakang rumahnya. Setelah dia mengambil baju, dia ingin pergi ke depan menuju ke ruangan tengah. Jadi rumah dia itu kayak ada space ruang tengah gitu, dimana di ruangan tengah itu lampunya mati. Dan di sana ada neneknya, dan dia sempat bertanya sama nenek, ngapain di sana? Dibilang gitu. Dan neneknya sama sekali nggak menjawab apa-apa. Dengan santainya, dia meninggalkan neneknya sambil minum nih guys. Selang beberapa waktu, neneknya baru saja masuk dari luar rumah menuju ke dalam rumah. Secara langsung, dia terkejut kalau sebenarnya dia baru saja menemui neneknya di ruang tengah. Dan pada nyatanya, neneknya baru aja masuk dari luar ke dalam rumah. Jadi dia masih bingung dengan apa yang terjadi karena dia baru saja melihat neneknya di ruang tengah dan menemuinya lagi dari luar rumah ke dalam rumah. Posisi ini dia cukup cemas dan dia juga takut kalau sebenarnya neneknya tadi yang sempat dia tegur dan gak jawab itu tadi siapa ya guys ya. Dia langsung menuju dengan neneknya, langsung menemui neneknya dan dia panik. Di sana dia gak jadi mandi karena itu udah malam, udah jam 9 itu udah malam banget guys. Itu udah nggak waktunya untuk mandi ya guys. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk tidak tidur sendiri karena dia juga takut. Dia memutuskan pada malam itu dia tidur sama neneknya dia sebagai teman untuk pengobat rasa takutnya dia guys. Oke, kita langsung aja ke cerita yang kelima. Di cerita yang kelima ini berasal dari temanku yang bernama Delvia Putra. Berdasarkan ceritanya, kejadian ini terjadi pada malam hari pukul 12 lewat. Jadi pada jam segitu dia masih ada di luar karena pada malam itu dia juga habis main dari rumah temannya dia. Berhubung rumah dia sama rumah temannya ini lumayan dekat dan rumahnya teman dia ini berdekatan sama rumah peninggalan Belanda, dimana dulu Belanda pernah tinggal di sana. Dan rumah itu sebagai rumah bersejarah juga dan terbilang cukup angker. Rumah Belanda tersebut memiliki jalan yang cukup banyak rumputnya, bisa terbilang itu cukup seperti semak-semak ya guys. Jadi dia melalui jalan tersebut
dan di sana dia mengalami satu kejanggalan. Waktu dia melangkahkan kaki di perjalanan, kakinya sempat-sempat tertahan dan seperti seolah-olah ada seseorang yang memegang kakinya sebelah. Jadi kaki dia itu sempat tertahan, seperti terbang gitu, nggak bisa digerakin. Selang beberapa waktu, dia menyadari bahwa sebenarnya dia sedang diganggu oleh makhluk halus. Selang beberapa waktu, kakinya pun dilepaskan oleh makhluk gaib tersebut dan dia langsung lari, kepanikan kayak orang gila. Dia langsung meninggalkan tempat tersebut, seolah-olah dia nggak peduli apapun itu yang ada di depannya. Karena udah mulai panik banget guys ya, apalagi udah kayak orang gila, itu udah panik banget guys. Jadi dia udah berhasil meninggalkan tempat itu, dan sampai sekarang hal itu masih menjadi misteri bagi dia. Oke, kita langsung aja ke cerita yang ke-6. Cerita yang ke-6 ini berasal dari temanku yang bernama Rizky Amelia Putri. Pada kejadian ini, dia sedang ingin membeli makan. Kebetulan tempat warung makannya ini berdekatan sama temanku yang satunya lagi. Setelah dia membeli makan, dia memutuskan untuk pulang dan di mana dia sedang kebelet ingin BAB. Jalan menuju arah rumahnya terdapat 2 gang yang bercabang 2, di mana satu gang jalannya cukup cepat tetapi cukup sepi. Sedangkan yang satunya lagi jalannya cukup ramai dan itu memakan waktu yang cukup lama karena jalannya juga agak sedikit jauh guys ya. Berhubung temanku ini tadi mau BAB, dia memutuskan untuk memilih jalan yang cepat dan sepi. Di perjalanannya, dia nggak sendiri, dia ditemani sama adiknya dia guys. Kebetulan adiknya ini penakut, jadi dia memutuskan untuk nggak menceritakan hal-hal yang mistis di perjalanan. Karena jalan tersebut juga sepi ya guys. Jadi dia cerita sama aku kalau dia dari awal masuk gang tersebut udah ngeliat ada seperti sosok yang putih dari jauh. Kebetulan mata dia rabun dan minus kacamatanya juga cukup tebal. Jadi dia berpikir positif aja. Ya mungkin aja itu pisang yang ada di pohon dan dibungkus sama karung. Kemudian setelah berpikir positif, semakin dekat dengan sosok tersebut, ternyata yang dilihatnya itu salah guys. Kalau sebenarnya itu yang dia lihat adalah satu sosok kuntilanak yang memiliki wajah yang cukup seram. Jadi dia menafsirkan di sini kalau wajahnya itu seperti bercak-bercak darah dan tersusun rambut panjang, seolah-olah mukanya itu kayak abstrak gitu guys. Menggunakan baju yang putih dan sedikit kotor seperti bercak-bercak tanah. Adiknya nggak ngeliat sama sekali, cuman dia sendiri yang ngeliat. Di sana dia nggak mau cerita sama adiknya karena adiknya ini penakut guys. Tapi di sini dia berusaha untuk tidak memberitahu adiknya agar adiknya nggak ketakutan guys. Setelah kejadian itu dia langsung ke rumah. Sesampainya di rumah dia langsung menceritakan hal ini sama adiknya bahkan sama keluarganya. Setelah ibunya mendengar cerita dia ini, dia disuruh untuk berwudu dan membaca doa sebagai hal yang antisipasi penolakan hal-hal yang nggak diinginkan ya guys. Biasanya hal seperti itu ada aja nanti bakal demam dan segala macam. Dan sampai sekarang itu masih jadi misteri seramnya dia. Dan kita juga yang dengar juga creepy gitu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke cerita yang ke-7. Cerita yang ke-7 ini berasal dari temanku yang bernama Diodayo yang memiliki cerita yang cukup creepy. Ceritanya dia, waktu dia masih kecil, dia dulu sempat mengaji di dekat rumahnya dia. Jadwal ngajinya itu malam banget guys, sekitaran jam 8. Sesampainya dia di tempat ngaji, dia disuruh menjemput temannya sama guru ngajinya ini. Karena kebetulan rumah temannya ini berdekatan sama rumah guru ngajinya dia. Sesampainya dia di tempat temannya ini, dia mengetok-ngetok pintu rumah temannya ini dan gak ada satupun yang nyaut. Kebetulan rumah guru ngajinya dia sama temannya dia ini cukup gelap karena sekitaran banyak pepohonan. Saat dia mengetok pintu rumah temannya ini, kebetulan rumah temannya ini lampunya putus guys. Jadi dia sempat bingung juga karena nggak ada yang nyaut. Masih dia ketok, tetap nggak ada yang nyaut. Setelah itu dia menoleh ke arah kanan. Kebetulan di rumah temennya ini ada kayak space buat jemuran gitu, dan di dekat sana dia melihat ada sosok pocong yang bergantung dekat jemuran pakaian temannya ini. Karena di sana ada space untuk jemuran,
pocong tersebut berada di dekat jemuran tersebut. Di sana dia mulai panik. Dia memutuskan untuk lari dan kembali ke tempat ngajinya itu. Dia diam saja guys, dia nggak mau ngasih tahu karena dia sungguh speechless dengan apa yang dia alami. Setelah mengaji, dia memutuskan pulang untuk diantar. Sampai sekarang itu masih jadi misterinya dia, dan ini cukup creepy guys. Apalagi ketemu pocong ya guys ya, dengan jarak yang cukup dekat, itu lumayan serem juga sih. Oke, kita langsung aja ke cerita yang ke-8. Di cerita yang ke-8 ini berasal dari temanku yang bernama Mutiara. Halo guys. Kejadian ini terjadi pada pukul jam 11 malam, dimana dia habis chat-chatan, main handphone, dan dia memutuskan untuk tidur karena hari juga udah larut malam. Setelah menuju alam di bawah sadar, dia mendengar ada sosok anak kecil yang memanggil dengan kata mama. Anak kecil tersebut terus memanggil dengan kata mama, dan dia juga merasa risih dengan apa yang dialami. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak tersebut. Setelah dia terbangun, ternyata itu bukanlah mimpi. Kalau sebenarnya yang memanggil dengan kata mama itu adalah abangnya sendiri. Di sana abangnya berusaha memanggil ibunya tersebut dan meminta bantuan. Kalau sebenarnya di kamar belakang ada seseorang, karena kebetulan kamar abangnya ini ada di atas, dan di atas ada 2 kamar, dimana abang dia tidur di kamar yang sebelah depan, dan dia merasa ada seseorang di kamar yang bagian belakang. Karena ibunya ini merasa panik, dan dia memutuskan untuk pergi ke arah bengkel. Kalau sebenarnya dia ini punya bengkel guys, karena nggak terlalu mendengar apa yang abang dia ini bicarakan. Ibu dan ayahnya pergi ke bengkel dengan membawa sapu dan golok. Hal yang dikhawatirkan oleh orang tuanya yaitu adanya maling di rumah mereka. Jadi temanku ini juga ikut terbangun dan panik juga, karena dia juga takut. Dia memutuskan untuk diam di kamar aja, dan dia memberitahu kalau sebenarnya bukan di bengkel tapi di kamar atas bagian belakang. Ibu dan ayahnya berjalan menuju ke kamar atas bagian belakang. Sesampainya tepat di kamar tersebut, ternyata di kamar belakang tersebut ada suara pintu yang tergedor-gedor, seolah-olah ada orang di dalamnya. Ayahnya teman aku ini sempat menanya, ada siapa di dalam? Sempat kayak digedor-gedor juga, dan dari dalam juga ada gedoran balik. Setelah beberapa waktu, ayahnya ini sadar kalau ternyata kunci kamar tersebut ada di bagian luar, dan posisinya kamar tersebut sedang dikunci. Setelah itu, ayahnya temanku ini membuka kamar tersebut dan melihat ke dalam. Nggak ada satupun sosok orang di dalamnya. Setelah kejadian itu, semuanya juga cukup kebingungan. Dan sebenarnya di rumah tersebut hanya ada mereka berempat, yaitu ayahnya, ibunya, temanku, dan abang temanku. Setelah kejadian itu, pada esokan harinya ada satu saudara mereka yang meninggal. Itu cukup creepy guys. Kayak kenapa bisa hal tersebut bertaut, seolah-olah memberikan pesan melalui abangnya temanku ini. Hal seperti ini bisa sebagai pemberitahuan atau juga bisa sebagai informasi melalui alam-alam gaib tersebut. Dan aku juga nggak tahu guys, tapi hal-hal seperti ini juga termasuk hal yang mistis ya guys ya. Jadi menurut kalian itu apa guys? Siapa yang di dalam kamar tersebut yang sempat-sempat yang menggedor pintu seolah-olah ada orang di dalamnya, dan dibuka nggak ada siapa-siapa guys. Itu lumayan ngeri ya guys ya. Oke, jadi segitu aja dulu cerita-cerita horor, cerita-cerita creepy yang dari temanku. Jadi semua cerita tersebut sumbernya dari teman-temanku yang aku minta dari mereka, dan mereka juga senantiasa berbagi di dalam video ini. Terima kasih buat teman-temanku yang udah berpartisipasi dalam video ini. Kalau nggak ada kalian, video ini juga nggak bakal jadi. Terima kasih juga buat kalian yang senantiasa menonton video-video aku. Kita bisa bikin vlog horor lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang mau cerita-cerita kalian diceritakan juga di video kayak gini, kalian bisa langsung aja cerita di komen di bawah, atau kalian bisa juga langsung cerita melalui DM di Instagram aku @gobeganfrizy. Di sana kalian bisa berbagi pengalaman horor kalian. Nanti aku bakal bikin horor vlog part 2, dan di sana kita bakal sama-sama sharing-sharing pengalaman-pengalaman creepy yang pernah terjadi.
Sorry banget kalau semisalnya pembawaan aku kurang creepy, dan ini juga video horor pertama, mohon dimaklumin aja ya guys ya. Dan mohon maaf juga kalau cerita-ceritanya kurang creepy karena kita juga berdasarkan kenyataan, nggak dibikin-bikin ya guys ya. Oke, jadi segitu aja video horor vlog dari aku. Buat kalian, cerita mana yang lebih creepy guys, cerita mana yang lebih serem ya guys ya. Buat kalian semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. See you next video, bye bye.